Presiden Prabowo pimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar bertepatan dengan situasi ambalat yang sedang memanas. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat. Untuk berperan, kami siap. Ambalat kembali memanas, dan kali ini getarannya terasa sampai ke pusat ketegangan kawasan. Ancaman perang makin besar, makin nyata, bahkan sudah di depan mata. Presiden Prabowo Subianto pun baru-baru ini memborong puluhan alutsista canggih dari sejumlah negara. Sebut saja ini ada jet tempur Rafale dari Prancis, ada rudal Khan dari Turki, juga beberapa alutsista canggih dari Amerika Serikat hingga Uni Emirat Arab. Nah, yang menarik teman-teman di sini Presiden Prabowo Subianto memborong peralatan-peralatan canggih ini bukan tanpa alasan. Kita lihat saja Malaysia makin panas. Geopolitik teman-teman makin tidak pasti. Bahkan PM Anwar Ibrahim sendiri mengatakan kita punya opsi untuk berperang dengan Indonesia. Karena itu teman-teman ya Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa kita harus siap perang. Nah karena ya kita cinta damai, karena itu kita harus siap perang. Bukan kita berperang mencari musuh, tapi membela tanah air kita NKRI. Nah ini hari ini kita bakal lihat beberapa alutsista canggih ya yang baru saja deal atau ya pembeliannya sudah didealkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada juga yang sudah datang. Kita bakal tengok satu persatu apakah ini akan menguntungkan bagi Indonesia atau pengeluaran besar ini hanya akan terbuang sia-sia. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman kita bakal kaji, kita bakal simak informasi selengkapnya. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat. Untuk berperan, kami siap. Ambalat kembali memanas, dan kali ini getarannya terasa sampai ke pusat ketegangan kawasan. Saat Malaysia lantang menolak istilah blok ambalat dan memilih menyebutnya Laut Sulawesi, radar pertahanan Indonesia justru mencatat pergerakan masif armada TNI AL ke sektor perbatasan. Ketika KRI Hantu Laut terdeteksi masuk formasi patroli, pesan itu jelas. Indonesia tidak sedang menggertak, tapi sedang menunjukkan taring maritimnya di garis depan sengketa. Blok Ambalat adalah wilayah perairan strategis yang menyimpan potensi migas bernilai triliunan rupiah dan telah lama menjadi sumber ketegangan Indonesia-Malaysia. Sengketa ini menguat sejak awal 2000-an, ketika Malaysia menggunakan peta sepihak tahun 1979 sebagai dasar klaim. Indonesia menolak peta itu karena tidak sesuai dengan hukum laut internasional dan prinsip garis batas yang sah. Perbedaan istilah antara Ambalat dan Laut Sulawesi bukan sekadar soal penamaan, melainkan cermin perebutan legitimasi wilayah. Indonesia konsisten menyebut Ambalat sebagai bagian sah dari wilayah kedaulatannya, sementara Malaysia berusaha mengaburkan statusnya lewat narasi geografis. Presiden Prabowo pimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar bertepatan dengan situasi ambalat yang sedang memanas. Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer tersebut, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan hingga bintang sakti kepada sejumlah purnawirawan TNI. Upacara penganugerahan pangkat kehormatan itu dilaksanakan di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025. Kegiatan penganugerahan pangkat kehormatan berbarengan dengan acara pengukuhan 6 kodam baru hingga pelantikan Panglima Pasukan Elite TNI. 42 Rafale tokoh yang mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan menjadi Jenderal Purnawirawan berbintang 4 dan 6 purnawirawan yang menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi bintang 3. Nama Presiden Prabowo Subianto selalu disebut setiap kali Indonesia diberitakan melakukan belanja alutsista. Mulai dari jet tempur Rafale buatan Prancis, pesawat jet tempur Khan pabrikan Turki, sampai rudal balistik pertama Indonesia Khan. Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sudah sewajarnya Prabowo ikut campur dalam urusan pembelian senjata. Namun ketika sudah menjadi presiden seperti saat ini, kenapa Prabowo harus repot-repot menyambangi berbagai negara dan lobi-lobi untuk membeli alutsista? Atau memang haruskah Prabowo ikut cawe-cawe dalam urusan belanja persenjataan militer?
Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menambah koleksi persenjataan modern untuk TNI yang dibeli dari negara lain. Misalnya pada Juli 2025, Indonesia menekan kesepakatan jual beli 48 jet tempur Kan buatan Turkish Aerospace Industries. Nilai pembelian jet tempur itu mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 164,1 triliun rupiah. Puluhan jet tempur itu rencananya akan didatangkan secara bertahap dalam jangka waktu 120 bulan sejak 2028 sampai 2035. Kemudian di ajang International Defense Industry Fair atau IDEF 2025, Indonesia juga membeli 2 kapal perang fregat kelas Istif. Lalu pada 1 Agustus 2025, rudal balistik Kan pabrikan Roketsan Turkiye juga resmi tiba di Indonesia dan langsung ditempatkan di Kalimantan Timur dekat IKN. Kan membuat Indonesia menjadi negara pertama pengguna rudal balistik di Asia Tenggara. Selain dari Turkiye, Indonesia juga intens membeli banyak senjata dari Prancis. Indonesia membeli 42 pesawat jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan 2 kapal selam kelas Scorpion. Semua pengadaan senjata asal Prancis itu dilakukan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Semua pengadaan alutsista dari luar negeri itu terkesan sederhana dan instan. Seolah-olah asalkan ada anggaran, maka pembelian bisa langsung dilakukan. Tapi di balik itu semua, ternyata ada proses rumit yang berliku. Dan keberadaan Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu kunci terselenggaranya pengadaan semua senjata itu. Seperti apa prosesnya dan mengapa Prabowo ikut berperan penting? Pada Kamis 2 Oktober 2025, harian Kompas telah mewawancarai Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, dalam program Siniar Gercep. Dalam wawancara itu, Frega mengungkapkan jalan berliku di balik setiap kesepakatan pembelian senjata dari luar negeri. Frega menyebut ada proses panjang sebelum membeli senjata, mulai dari pengkajian, studi banding, dan proses negosiasi melalui diplomasi pertahanan. Dan proses diplomasi itulah yang menjadi tahap paling rumit. Saat negosiasi berlangsung, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan harus melakukan koordinasi intens untuk meyakinkan negara asal produsen alutsista. Kedua kementerian itu harus membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi pembeli senjata mereka. Indonesia juga harus menunjukkan bahwa posisi geopolitik kita tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Dan Frega tak menampik bahwa kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dengan pemimpin negara lain turut menjadi pemulus jalannya pembelian senjata. Kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan misalnya. Setelah Prabowo dan Erdogan saling bertukar kunjungan, Indonesia tiba-tiba melakukan kesepakatan pembelian jet tempur Kan. Kedekatan Prabowo dan Macron juga terlihat saat kedua presiden itu saling melakukan kunjungan kenegaraan. Peneliti hubungan luar negeri CSIS, Peter Pandi juga sepakat bahwa hubungan dekat Prabowo dengan kepala negara menjadi kunci berjalannya kesepakatan jual beli senjata. Menurut Frega, kedekatan personal Prabowo dengan presiden-presiden itu tak hanya memudahkan pembelian senjata, namun juga mempercepat proses modernisasi alutsista TNI. Selain mempercepat proses pembelian, diplomasi personal antara Prabowo dengan kepala-kepala negara juga bisa memaksimalkan peluang transfer teknologi. Misalnya, industri pertahanan Indonesia sebenarnya hanya boleh memproduksi 20% komponen alutsista impor. Nah, dengan diplomasi, bisa saja komponen alutsista yang dibuat di Indonesia itu meningkat 30-40%. Otomatis, Indonesia jadi punya pengetahuan cara memproduksi komponen-komponen senjata terkait. Jadi, bukan hanya mendatangkan senjata, Indonesia juga bisa membuka lapangan kerja baru di dalam negeri dan peluang kerjasama industri. Selain transfer teknologi, ada pula peluang diselenggarakannya pelatihan. Peter juga menegaskan perlunya memetik berbagai manfaat dari pembelian senjata, yakni transfer teknologi dan kerjasama industri pertahanan seperti yang disebut oleh Frega.
Dalam politik pertahanan, peran seorang presiden tak berhenti di balik meja kebijakan. Karena setiap pembelian alutsista bukan sekadar soal transaksi, tapi juga soal kepercayaan antar negara. Prabowo memilih jalur diplomasi langsung, cara yang dianggap mempercepat keputusan sekaligus membuka ruang kerjasama strategis. Itu tadi peran Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia di balik belanja alutsista Indonesia. Kira-kira senjata apa lagi yang akan dibeli Indonesia ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Ambalat saat menahan tembakan justru menyelamatkan kedaulatan. Banyak yang bilang Prabowo lemah karena pilih kerjasama di Ambalat, sementara Jokowi disebut berani karena kirim TNI ke Natuna. Tapi, tunggu dulu. Emangnya kamu tahu bedanya konflik Ambalat dan Natuna? Jangan. Kamu cuma lihat dari permukaan, dan gak sadar kalau Prabowo justru sedang mengamankan kedaulatan Indonesia dengan cara yang lebih pintar. Mari kita mulai dari Natuna dulu. Di tahun 2020, kapal China masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna. China bilang mereka punya hak historis, tapi secara hukum, itu wilayah Indonesia 100% sah menurut UNCLOS. Makanya, Jokowi tegas, kirim TNI, kirim nelayan, kirim pesan ke dunia. Ini wilayah kami, titik, tapi beda dengan Ambalat. Wilayah ini belum ada kejelasan batas maritimnya. Malaysia dan Indonesia sama-sama punya klaim tumpang tindih, dan belum disepakati siapa. Yang benar, kalau Indonesia maksa langsung pasang bendera dan ancam perang, bisa-bisa kita justru dianggap melanggar hukum internasional. Karena menurut Wencelos pasal 74 dan 83, kalau ada klaim tumpang tindih, harus diselesaikan dengan damai. Dan boleh dilakukan Joint Development Zone JDZ. Nah, ini strategi Prabowo, JDZ. JIS bukan berarti ngasih Ambalat ke Malaysia, tapi justru kita tetap hadir, tetap kelola, tetap dapat untung, sambil tetap mempertahankan klaim wilayah kita. Tanpa JDZ, kita bisa kehilangan Ambalat kayak waktu Sipadan Ligitan dulu. Karena Malaysia aktif, Indonesia pasif, akhirnya Mahkamah Internasional kasih ke Malaysia. Tapi dengan JDZ, Indonesia tetap punya kendali, tetap dapat untung, dan tetap berdaulat. Dan dunia melihat kehadiran Indonesia di Ambalat ini. Strategi diplomasi tingkat tinggi, bukan karena takut, tapi karena cerdas membaca peta geopolitik. Prabowo dan Jokowi bukan saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Jokowi keras saat hukum internasional berpihak jelas bahwa Natuna milik Indonesia, dan klaim China di Laut Natuna Utara tidak sah menurut hukum internasional. Prabowo cerdas saat hukum masih abu-abu. Ambalat belum diputuskan. Mahkamah Internasional. Secara hukum laut internasional UNCLOS, posisi Indonesia lebih sah dan kuat. Justru dengan diplomasi dan JDZ, Prabowo bisa mengamankan klaim Indonesia secara de facto, tanpa risiko perang. Jika Prabowo memulai perang mengenai Ambalat, justru Indonesia dianggap melanggar hukum internasional. Kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin kawasan akan dipertanyakan, dan lebih parahnya, bisa mengurangi legitimasi klaim Indonesia di Ambalat. Natuna, Papua, dan lain-lain, Prabowo dan Jokowi sama-sama bela Indonesia, namun pakai cara berbeda. JDZ itu bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa Indonesia tidak pernah absen di Ambalat. Dan justru, itu menegaskan, kami masih di sini. Ini tetap Indonesia. Jangan mudah terjebak. Nah, teman-teman, barusan sudah kita semak, teman-teman, informasi lengkap bagaimana Pak Prabowo ya memborong puluhan alutsista canggih. Tidak hanya dari satu negara, tapi banyak sekali. Prancis, Turki, Amerika, bahkan Uni Emirat Arab. Yang belum itu ya kita borong alutsista dari Rusia. Nah, kalau Cina saya juga belum mendengar tuh dari Cina ada kontrak, lebih banyak sih kontrak-kontrak ekonomi pembangunan sama China. Nah, lanjut tadi juga sudah kita lihat bagaimana ranking militer kita, dan alhamdulillah di Asia Tenggara kita nomor 1 ya, jauh di atas negara-negara lain, itu Vietnam, Thailand juga jauh ya, apalagi Singapura yang cuma seucil. Jadi ya kalau misalnya kita mau menyerang Singapura, menguasai Singapura hanya dalam satu malam bisa jatuh. Nah, tapi ya Pak Prabowo kan tidak seperti itu. Pak Prabowo bersiap berperang karena ingin damai, gitulah. Nah, gimana menurut kalian soal pembelian alutsista canggih modern oleh Pak Prabowo? Setuju nggak? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.